Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Dengan apakah akan keumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merefleksikan perasaan ketidakpuasan yang kita rasakan. Ketidakpuasan itu tidak selalu buruk. Ada ketidakpuasan yang baik, yang membuat kita melakukan sesuatu karena kita melihat sesuatu yang kurang. Ketidakpuasan membuat kita proaktif dan membawa perubahan. Ada santo yang mengatakan, "Jika tidak ada cinta, taruhlah cinta di situ." Tetapi ada juga ketidakpuasan yang membuat kita menjadi sinikal, menjadi pesimis, menjadi orang yang selalu mau mengkritik saja, tapi tidak menambahkan sebuah nilai di dalam situasi yang kurang. Cerita hari ini mengingatkan saya saat kami melayani di universitas dan juga di sebuah paroki. Di universitas dengan berbagai macam mahasiswa dan mahasiswi, kita menyanyi dengan lagu dengan riang. Banyak yang merespon dengan ikut bergerak dan menari dan bernyanyi. Tapi ada juga yang pasang tampang tangguh, ya, tidak mau bergerak, tidak berkutik, tidak ikut dengan irama yang kami bawakan. Kalau lagunya senang, tidak ikut joget. Kalau lagunya sedih, tidak ikut menangis, ya. Tidak juga hanya anak muda, pelayanan juga kepada keluarga. Kami belum lama juga di sebuah paroki melayani bagi anak-anak yang akan menerima komuni pertama, dan kebetulan pastor parokinya mengharuskan semua bapak mamanya ikut dengan anak-anaknya mengalami sebuah kebangunan rohani Katolik. Jadi semua datang, 191 anak dengan 191 bapak dan ibunya semua datang. Ada yang ikut joget, ada yang ikut merenung, tapi ada juga yang tidak bergeming sama sekali. Sampai kami pun merasa bingung juga, apa yang harus kami lakukan. Itu seperti yang Tuhan Yesus katakan juga hari ini, ya. Anak-anak di pasar berkata kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling tapi kamu tidak ikut menari. Kami menyanyikan lagu duka tapi kamu tidak berkabung." Ya. Kita sepertinya tidak puas akan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, ya. Selalu ada yang kurang.
selalu tidak pas. Mengapa Tuhan memberikan ini kepada saya? Mengapa ini terjadi? Ya, padahal dalam masa Advent ini kita mendengar bacaan demi bacaan, di mana terutama dari Injil, dari kitab Yesaya, bahwa Tuhan datang membawa penghiburan bagi kita. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat ya perbuatan Tuhan ya dari hal-hal yang kecil, dari orang-orang yang kecil yang sebenarnya adalah berkat Tuhan bagi kita, yang mau menyentuh hidup kita. Pengalaman saya yang sungguh nyata adalah ketika kami menderita COVID-19, Corona, beberapa bulan yang lalu. Saya tidak menyangka ya bahwa kami, saya dan beberapa pater juga dan frater yang terkena, kira-kira setengah dari kami kena virus corona itu, kami malah dirawat oleh para frater juga dan yang lain juga, dan terutama ada beberapa frater yang baru juga datang tiba di biara kami untuk melihat, tapi mereka justru malahan mengurus kami, memasak ya dari pagi, siang dan malam. Walaupun kadang saya mengatakan ini masakannya malahan tidak pas dengan penderita corona, tapi mereka bukan suster ya yang terlatih juga ya. Saya harus bisa melihat betapa Tuhan menggunakan mereka sebagai alat yang membawa kesembuhan bagi saya. Toh dengan makanan yang tidak istilahnya sesuai dengan kriteria, kalau penyakit COVID jangan banyak nasi dan ini dan lain sebagainya. Tapi toh akhirnya saya baik-baik saja sekarang. Ya, Tuhan datang dengan tidak disangka-sangka, melalui orang yang kita tidak sangka-sangka, seperti melalui Santo Yohanes Pembaptis ya, dan melalui Tuhan Yesus juga. Mereka tidak menilai mereka sebagai instrumen Tuhan, sebagai nabi Tuhan yang memberikan pesan dari Tuhan sendiri. Kita perlu meneliti apakah yang membuat kita tidak puas. Apakah ya mungkin kita tidak puas dari pelayan-pelayan Tuhan ya, dari pelayan gereja dengan pelayanannya. Mungkin ada benarnya. Tapi apakah itu membuat kita hanya menjadi orang yang terlalu kritis seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya bisa mengkritik Yesus saja tapi tidak mengangkat satu jari pun untuk mengurangi penderitaan umat-umatnya? Atau kita justru tergerak dan kita melakukan sesuatu? Tanda perbedaan dari ketidakpuasan yang baik dan tidak baik itu adalah, pertama, kita mau melakukan sesuatu yang positif. Kita tidak menjadi bagian dari problem, tapi kita menjadi bagian dari solusi. Ya. Yang kedua adalah bagaimana perasaan ketidakpuasan itu juga disertai oleh rasa bersyukur. Karena kalau kita mampu juga melakukan sesuatu, kita mempunyai hikmat dari Tuhan ya. Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita tahu hal kecil apa yang bisa kita lakukan. Bersama dengan pencerahan Roh Kudus yang memberikan kita hikmat untuk melakukan sesuatu yang kecil untuk membawa perubahan, kita juga mendapat hikmat yang sama untuk bisa melihat bagaimana Tuhan menyentuh kita dari hal-hal yang kecil. Mungkin ya sebuah segelas teh hangat yang menghibur kita kalau lagi pilek seperti saya. Itu apakah kita ingat Tuhan? Tuhan, terima kasih untuk segelas teh ini yang menghangatkan diri saya ya. Untuk hal-hal yang kecil, kalau kita teringat dan perasaan kita adalah perasaan bersyukur, itu tanda yang baik. Tapi kalau ketidakpuasan kita membuat kita selalu komplain dengan Tuhan, mengapa Tuhan ini, mengapa ini, itu
Artinya ya, roh yang berada pada kita itu bukan dari Roh Kudus. Biasanya Roh Kudus membuat kita bertanya, bagaimana Tuhan? Bagaimana saya harus merespon? Bagaimana saya bisa melihat bahwa kehadiran-Mu sungguh ada di situasi ini? Mari, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Bapak Ibu semua, kita mohon karunia Roh Kudus, terutama di masa Advent ini, di mana kita diminta untuk melihat, meluruskan jalan bagi Tuhan, melihat bagaimana jalan Tuhan di dalam hidup kita dan dalam hidup sesama sungguh membawa penghiburan bagi kita semua. Dan biarlah Tuhan Yesus, Sang Maha Penghibur, Maha Pengasih, sungguh dimuliakan di dalam hidup kita.